Selamat datang di channel 11 Sport Indo. Kali ini kita akan membahas, manajer Arab Saudi mundur usai kalah dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia butuh kutukan runner-up untuk lolos Piala Dunia 2026. Sintayong siap panggil Hairori Edewal dan Tristan Goijer ke Timnas Indonesia setelah keduanya pulih dari cedera. Timnas Indonesia tekuk Arab Saudi. Diego Michels baru menang sekali, udah kayak juara Piala Dunia. Ex-pemain Timnas Indonesia, Diego Michels turut berkomentar terkait kemenangan pertama skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan pertama Timnas Indonesia itu diraih usai mengalahkan Arab Saudi 2-0 dalam matchday ke-6 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, tanggal 19 November tahun 2024 lalu. Diego Michels yang kini memperkuat Borneo FC itu tampaknya belum begitu puas dengan hasil yang diraih Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Melalui kolom komentar unggahan akun Instagram Greg Nwokolo, Diego seolah menyebut euforia supporter Garuda untuk kemenangan tersebut terlalu berlebihan. Baru menang sekali udah kayak juara Piala Dunia, tulis Diego Michels melalui Instagram pribadinya @DiegoMichels24 dikutip Senin, tanggal 25 November tahun 2024 pagi. Terlihat juga, Diego Michels menyebut beberapa pengguna media sosial dengan kata FOMO, atau Fear of Missing Out, istilah yang kini ditujukan untuk fans dadakan Timnas Indonesia. Sontak sosok pemain sepak bola berusia 34 tahun yang resmi dinaturalisasi pada 2011 silam itu menjadi bulan-bulanan pengguna media sosial. Tidak sedikit yang menyebut Diego Michels iri dengan pencapaian Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sintayong. Lebih baik kayak juara Piala Dunia, artinya menghargai setiap perjuangan anak-anak bangsa. Nggak mampu ya waktu dulu di zamannya, komentar salah seorang warganet. Produk 10-0, Timnas Indonesia versus Bahrain pada 2012, dilarang komen, celetuk warganet. Wah, jangan komen begini. Tetap dukung Timnas Indonesia dan hargai perjuangan mereka, serta rakyat Indonesia yang senang. Semangat, semoga bisa dipanggil Timnas, kata warganet. Daripada zaman lu dibantai Bahrain 10-0, tulis warganet, biarin. Emang zaman lu pernah menang lawan Arab Saudi, lawan Malaysia aja cengap-cengap, timpal warganet, hargai perjuangan, jelaslah kami senang. Ini karena kita belum pernah rasain sebahagia ini karena bisa ngalahin Arab Saudi. Kalau abang gak suka lebih baik jangan komen seperti ini, saran warganet. Sintayong siap memanggil Hairori Edewal dan Tristan Goijer ke Timnas Indonesia setelah keduanya pulih dari cedera. Sudah bukan rahasia umum kalau Sintayong tertarik kepada dua pemain berdarah Belanda Indonesia tersebut. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha Medio Agustus tahun 2024, Tristan Goijer mengaku sudah dihubungi PSSI, sementara Hairori Edewal disebut Voetbal Internasional sudah positif untuk gabung Timnas Indonesia. Lantas, kenapa proses naturalisasi keduanya belum dimulai PSSI? Disinyalir proses naturalisasi tertunda karena keduanya mengalami cedera. Sejak Agustus tahun 2024 atau di awal musim ini, Tristan Goijer yang dipinjamkan Ajax Amsterdam ke PEC Zwolle mengalami cedera lutut. Biasanya, pemain yang mengalami cedera lutut membutuhkan waktu 9-12 bulan untuk pulih. Namun, kabar baik menimpa Timnas Indonesia. Di akun Instagramnya, PEC Zwolle membagikan momen Tristan Goijer sudah kembali berlatih bersama sang tim.
Pemain yang dapat mentas sebagai fullback kanan, kiri dan bek tengah ini fokus berlatih penguatan, tepatnya di bagian lutut. Begitu juga dengan Hairori Edewal yang sudah kembali berlatih bersama sang klub, Royal Antwerp FC. Jika Hairori Edewal dan Tristan Gooijer sudah kembali kondisi fisik yang oke, bukan tak mungkin PSSI memulai proses naturalisasi keduanya. Apakah proses naturalisasi Tristan Gooijer dan Hairori Edewal akan dibarengi dengan winger FC Utrecht, Ole Roemeny? Andai benar, peran tiga nama di atas bakal sangat krusial saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Tristan Gooijer bisa membentuk trio tangguh di lini belakang bersama Miss Hilges dan Jay Izes. Alternatif lainnya adalah pemain 20 tahun ini dimainkan sebagai wingback kanan dalam pola 3-4-3. Bagaimana dengan Hairori Edewal? Gelandang 28 tahun ini bisa diduetkan dengan Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia. Untuk Ole Roemeny, pemain 24 tahun ini akan menggantikan peran Ragnar Oratmangun yang menjalani akumulasi kartu. Ole Roemeny bisa bermain sebagai winger kanan atau penyerang tengah dalam pola racikan Sintayong. Kutukan runner-up bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 berkat kemenangan atas Arab Saudi di matchday ke-6 grup C pada Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 hidup kembali. Sampai matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Skuad Garuda hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Demi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia membutuhkan tambahan 9 poin dari 4 laga tersisa. Sanggupkah timnas Indonesia merealisasikannya? Melihat keberadaan Kevin Dix dan Miss Hilges, serta masuknya Ole Roemeny pada Maret tahun 2025, timnas Indonesia berpeluang mendapatkan 9 poin tambahan dari 4 laga tersisa. 9 poin itu bisa disabet saat skuad Garuda tandang ke markas Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025, serta ketika menjamu Bahrain, tanggal 25 Maret tahun 2025, dan China, tanggal 5 Juni tahun 2025. Selain faktor kekuatan tim dan sisa lawan yang dihadapi, ada satu hal lagi yang membuat timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Satu hal yang dimaksud adalah kutukan runner-up. Kutukan runner-up ini lekat dengan timnas Indonesia di ajang Piala AFF, yang sekarang bernama Piala ASEAN. Semenjak turun di turnamen ini pada 1996, timnas Indonesia tidak pernah juara. Prestasi terbaik skuad Garuda hanya menjadi runner-up pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan 2020. Uniknya, timnas Indonesia satu-satunya tim teratas Asia Tenggara yang belum pernah menjadi juara Piala AFF. Kutukan runner-up ini yang diharapkan memberikan tuah kepada timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Banyak yang berharap timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup C di bawah Jepang. Sesuai regulasi, juara dan runner-up grup diizinkan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Manajer timnas Arab Saudi, Hussein Al-Sadiq,
mengundurkan diri tidak lama setelah kekalahan dari Timnas Indonesia. Kabar itu dikonfirmasi oleh akun X resmi Timnas Arab Saudi @SaudiNT. Manajer tim nasional Hussein Al-Sadiq meminta maaf kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi karena tidak bisa melanjutkan posisinya di tim nasional selama periode mendatang. Tulis akun tersebut, dikutip pada Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Al-Sadiq meletakkan jabatannya tak lama setelah Timnas Arab Saudi menelan kekalahan dari Timnas Indonesia, 0-2. Di laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 19 November tahun 2024. Kala itu, gawang The Green Falcons dibobol 2 kali oleh Marcelino Ferdinand. Hasil itu membuat Timnas Arab Saudi untuk pertama kalinya kalah dari Indonesia. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. Dalam 13 pertemuan sebelumnya, Arab Saudi mampu mengoleksi 11 kemenangan dan 2 kali imbang. Tentunya, ini merupakan catatan buruk bagi tim berkostum hijau tersebut. Federasi Sepak Bola Arab Saudi SAFF menyampaikan terima kasih kepada Al-Sadiq yang telah bekerja maksimal selama menjabat. Diketahui, ia sudah bekerja sejak tim masih dilatih Roberto Mancini. Menyampaikan terima kasih kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi untuk periode yang lalu di mana dia bekerja. Tulis @SaudiNT, Dewan juga mengucapkan terima kasih kepada Al-Sadiq. Tutup pernyataan itu. Al-Sadiq menjadi korban kesekian dari kiprah Timnas Indonesia. Sebelumnya, sejumlah pelatih ternama harus kehilangan jabatan setelah ditaklukkan anak asuh Sintayong. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebelum meninggalkan channel kami ada baiknya like, komen dan subscribe channel kami. Salam Sport Indo dari kami.